Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Azila dengan NIM 2020 A1H020. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi model pembelajaran Guided Discovery Learning pada pembelajaran IPA. Menurut Herdian, metode pembelajaran discovery atau penemuan merupakan metode mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya itu tidak melalui pemberitahuan, sebagian ataupun seluruhnya ditemukan sendiri. Sedangkan menurut Mojono dan Dimyati, metode penemuan didefinisikan sebagai suatu prosedur yang menekankan belajar secara individual, manipulasi objek atau pengaturan dan eksperimentasi lain oleh siswa sebelum generalisasi atau penarikan kesimpulan dilakukan. Jadi dari kedua definisi tersebut dapat kita simpulkan pembelajaran model Guided Discovery Learning ini merupakan suatu prosedur yang mengatur kegiatan pembelajaran yang menekankan siswa dapat mempelajari suatu konsep dan materi pelajaran tanpa diberitahu secara langsung oleh guru, melainkan melalui serangkaian tahapan-tahapan penemuan. Metode ini dirumuskan pertama kali oleh seorang psikolog asal Amerika Serikat, yaitu Jerome Barner. Seiring berjalannya waktu, metode ini juga dikembangkan oleh beberapa ahli di dalam negeri. Kemudian, tujuan model pembelajaran Guided Discovery Learning. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan siswa secara aktif dalam memperoleh dan memproses perolehan belajar. Kemudian yang kedua, mengarahkan siswa sebagai pelajar seumur hidup. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan kepada guru sebagai satu-satunya sumber informasi yang diperlukan. Kemudian yang terakhir, melatih para siswa untuk mengeksplorasi atau memanfaatkan lingkungannya sebagai sumber informasi yang tidak akan pernah tuntas untuk digali. Kemudian tahapan-tahapan model Guided Discovery Learning. Tahap yang pertama adalah tahap observasi untuk menemukan masalah. Kemudian yang kedua, tahap merumuskan masalah. Yang ketiga, mengajukan hipotesis. Yang keempat, perencanaan pemecahan masalah melalui percobaan. Kemudian yang kelima, melaksanakan percobaan. Yang keenam, melaksanakan pengamatan dan pengumpulan data. Yang ketujuh, analisis data. Dan yang ke-8, menarik kesimpulan atas percobaan yang dilakukan atau penemuan yang sudah dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Azila dengan NIM 2020 A1H020. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi model pembelajaran Guided Discovery Learning pada pembelajaran IPA. Menurut Herdian, metode pembelajaran discovery atau penemuan merupakan metode mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya itu tidak melalui pemberitahuan, sebagian ataupun seluruhnya ditemukan sendiri. Sedangkan menurut Mojono dan Dimyati, metode penemuan didefinisikan sebagai suatu prosedur yang menekankan belajar secara individual, manipulasi objek atau pengaturan dan eksperimentasi lain oleh siswa sebelum generalisasi atau penarikan kesimpulan dilakukan. Jadi dari kedua definisi tersebut dapat kita simpulkan pembelajaran model Guided Discovery Learning ini merupakan suatu prosedur yang mengatur kegiatan pembelajaran yang menekankan siswa dapat mempelajari suatu konsep dan materi pelajaran tanpa diberitahu secara langsung oleh guru, melainkan melalui serangkaian tahapan-tahapan penemuan. Metode ini dirumuskan pertama kali oleh seorang psikolog asal Amerika Serikat, yaitu Jerome Barner. Seiring berjalannya waktu, metode ini juga dikembangkan oleh beberapa ahli di dalam negeri. Kemudian tujuan model pembelajaran Guided Discovery Learning. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan siswa secara aktif dalam memperoleh dan memproses perolehan belajar. Kemudian yang kedua, mengarahkan siswa sebagai pelajar seumur hidup. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan kepada guru sebagai satu-satunya sumber informasi yang diperlukan. Kemudian yang terakhir, melatih para siswa untuk mengeksplorasi atau memanfaatkan lingkungannya sebagai sumber informasi yang tidak akan pernah tuntas untuk digali.
Kemudian tahapan-tahapan model guided discovery learning. Tahap yang pertama adalah tahap observasi untuk menemukan masalah. Kemudian yang kedua, tahap merumuskan masalah. Yang ketiga, mengajukan hipotesis. Yang keempat, perencanaan pemecahan masalah melalui percobaan. Kemudian yang kelima, melaksanakan percobaan. Yang keenam, melaksanakan pengamatan dan pengumpulan data. Yang ketujuh, analisis data. Dan yang ke-8, menarik kesimpulan atas percobaan yang dilakukan atau penemuan yang sudah dilakukan. Langkah-langkah pembelajaran guided discovery learning. Yang pertama, stimulus atau memberikan stimulus. Pada kegiatan ini, guru memberikan stimulan dapat berupa bacaan atau gambar atau situasi sesuai dengan materi atau tema yang akan dibahas, sehingga siswa mendapat pengalaman belajar mengamati pengetahuan konseptual melalui kegiatan membaca, mengamati situasi, dan melihat gambar. Kemudian yang kedua adalah problem statement atau mengidentifikasi masalah. Dalam tahapan ini, siswa diharuskan menemukan permasalahan apa saja yang dihadapi, sehingga pada kegiatan ini peserta didik diberikan pengalaman untuk bertanya, mencari informasi, dan merumuskan masalah. Kemudian yang ketiga, data collecting atau mengumpulkan data. Pada tahapan ini, siswa diberikan pengalaman mencari dan mengumpulkan data atau informasi yang dapat digunakan untuk menemukan solusi pemecahan masalah yang dihadapi. Kemudian yang keempat, data processing atau pengelolaan data. Pada kegiatan akan melatih siswa untuk mengeksplorasi kemampuan pengetahuan konseptualnya untuk diaplikasikan kepada kehidupan nyata. Kemudian yang kelima, verification atau memverifikasi. Pada tahapan ini mengarahkan siswa untuk mengecek kebenaran atau keabsahan hasil pengolahan data melalui berbagai kegiatan, antara lain bertanya kepada teman, berdiskusi, atau mencari sumber yang relevan baik dari buku ataupun media. Kemudian yang keenam, generalization atau menyimpulkan. Pada kegiatan ini, siswa digiring untuk menggeneralisasikan hasil simpulannya pada suatu kejadian atau permasalahan, sehingga kegiatan ini juga dapat melatih pengetahuan metakognisi siswa. Kelebihan model guided discovery learning. Yang pertama, pengetahuan dapat bertahan lebih lama atau dapat diingat lebih lama dibandingkan dengan pengetahuan yang diperoleh dengan cara lain. Kemudian yang kedua, hasil belajar penemuan mempunyai efek transfer yang lebih baik dibandingkan hasil belajar lainnya. Kemudian yang ketiga, belajar penemuan dapat meningkatkan penalaran siswa serta kemampuan berpikir secara bebas. Kemudian yang terakhir, teknik ini mampu membantu siswa untuk mengembangkan, memperbanyak kesiapan, serta keterampilan dalam proses kognitif atau pengenalan siswa. Adapun kekurangannya, yang pertama, model ini mempersyaratkan suatu persiapan kemampuan berpikir yang dapat dipercaya. Kemudian, yang kedua, model ini kurang berhasil untuk mengajar pada kelas yang siswanya lebih besar atau jumlahnya besar. Kemudian yang ketiga, teknik ini mungkin tidak memberi kesempatan untuk berpikir kreatif. Dan yang kelima, dalam beberapa disiplin ilmu seperti geografi misalnya, mungkin dibutuhkan fasilitas tertentu untuk menguji gagasan dari disiplin ilmu tersebut yang tidak tersedia di sekolah. Kemudian peranan guru dalam melaksanakan model guided discovery learning. Yang pertama, merencanakan pelajaran sedemikian rupa sehingga pelajaran itu berpusat pada masalah-masalah yang dapat untuk diselidiki oleh para siswa. Kemudian yang kedua, menyajikan materi pelajaran yang diperlukan sebagai dasar dari para siswa untuk memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga, untuk menjamin keberhasilan belajar, guru hendaknya jangan menggunakan cara penyajian yang tidak sesuai dengan kognitif siswa. Dan yang keempat, bila siswa memecahkan masalah di laboratorium guru atau secara teoritis, guru hendaknya berperan sebagai pembimbing atau tutor. Kemudian contoh penerapannya dalam pembelajaran IPA. Misalnya dalam pembelajaran IPA SD kelas 5 dalam materi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, siswa diberikan stimulus terlebih dahulu, kemudian menugaskan menganalisis atau mengobservasi tentang pertumbuhan dan perkembangan kedelai misalnya, ataupun tumbuhan yang lainnya, dan dirumuskan dalam sebuah narasi kecil untuk didiskusikan dengan teman sekelas. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.